Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ditemui sama Wulan. Kita bakal makan samyang sambil ngobrol-ngobrol terkait kepemimpinan perempuan. Setuju nggak? Setuju dong, pastinya. Pokoknya sama Wulan ini tuh aku tahu banget pas Wulan lagi maba, dan terakhir ketemu tuh kapan sih? 2021. 2021. Iya, Sekarang udah 2023. Tapi sambil makan samyang ya. Iya, Ini aku udah lama banget gak makan samyang. Jadi nggak tahu masih kuat atau enggak. Kayak gitu. Kamu suka makan samyang nggak? Aku suka banget sih. Soalnya aku orang yang suka pedas juga. Oh gitu. Iya. Kalau aku emang udah apa namanya? Udah lama, terus nggak begitu kurang suka pedes. Tapi aku juga penasaran banget nih. Sambil dimakan dulu ya. Susah, ini udah kering banget karena udah dari tadi ya. Berarti udah lama ya nggak makan samyang? Udah lama banget. Aku tuh jangankan samyang, ini aja mie apa? Apa sih sebut merek? Mie instan lainnya. Mie instan yang itu tuh kayak susah banget aku makannya. Tapi suka pedas, cuma nggak begitu suka banyak dan pedas banget gitu. Kalau samyang kan pedas. Mari kita coba ya sambil diskusi. Susah banget. Gila, pedas banget. Minum dulu. Ini nggak tahu kuat nggak ya sepanjang diskusi. FYI ya guys. Kuat. Lumayan. Ada kamu suapin ya? Ini baru suapan pertama. Wulan itu asli Garut. Ada Tasik. Oh, Tasik. Aku Tasik. Tasik. Asli Tasik, sekarang kuliahnya di UIN Bandung. Dan yang paling bikin aku kaget itu karena aku tahu dulu Wulan pas masih semester 3 ya. 3 apa dulu sih? Semester 3. Semester 3, sekarang semester 6. Semester 6. Aku tahu itu Wulan gimana, terus perjalanannya gimana. Tapi yang aku nggak tahu itu tiba-tiba dia itu mendaftar jadi ketua apa sih Tasik itu? Orda IMT, Ikatan Mahasiswa Tasikmalaya. Nah, Ikatan Mahasiswa Tasikmalaya atau IMT. Ya. Tiba-tiba daftar, terus tiba-tiba menang. Terus beberapa bulan kemudian, tiba-tiba ada pamflet lagi calon ketua HMJ. Iya, HMJ Afi. HMD Akidah Filsafat ya. Iya. Dan tahu-tahu menang juga. Itu kenapa bisa sambil makan dong? Ya. Kenapa bisa sampai tiba-tiba jadi ketua lagi kayak gitu? Dan kamu tuh di semester yang sama, di semester 6 memimpin 2 organisasi. Gimana tuh ceritanya? Mungkin mulai dari perjalanan kenapa aku bisa menjadi ketua IMT ya. Bentar, satu lagi. Apa tuh? Kamu sekarang tinggal di pesantren. Ya, Dan itu nggak banyak loh perempuan yang di pesantren bisa memimpin organisasi. Lanjutin. siap. Makan dulu guys. Itu yang bikin aku ngerasa keren banget itu ya, karena perempuan-perempuan yang ada di pesantren itu memang banyak, tapi kalau yang di UIN Bandung itu sedikit rasanya yang tinggal di pesantren juga memimpin di organisasi gitu, aktif di organisasi kayak gitu. Dan Wulan ini nggak hanya aktif di Orda ataupun di HMJ, tapi ada organisasi ekstra juga ikut juga ya? Ikut. Dan menjadi pengurus juga. Wow. Ini gimana ya? Gimana tuh ceritanya? Ini challenge banget cerita tentang kepemimpinan perempuan sambil makan samyang. Semangat kuat. Pedes banget guys. Gede banget nih. Kalau IMT ini kan aku awalnya itu daftar waktu bulan Desember 2022. Itu Desember. Oh iya. Ada musyawarah anggota itu 2002. Di situ kita mulai pemilihan, dan kenapa aku di situ tertarik untuk mendaftar? Sebenarnya lebih ke kayak aku tuh nggak ada niatan buat mendaftar di IMT karena aku udah ada niatan buat di HMJ gitu kan sebelumnya. Nah untuk HMJ ini udah ada niatan, cuman kalau di IMT emang enggak. Tapi pas dilihat karena emang
Ternyata aku tuh baru tahu setiap perempuan yang mendaftar di organisasi IMT ini nggak pernah berhasil karena mungkin di Tasik itu masih masyarakatnya itu masih apa ya? Siapa? Masih patriarki gitu loh. Oh iya. Jadi- Dan belum pernah ada ketua Iya. perempuan sebelumnya. Dan belum pernah ada ketua perempuan sebelumnya di IMT cabang UIN ini. Jadi ya udahlah, menarik nih buat aku daftar. Tapi aku daftar tuh bukan semena-mena kayak aku pengen terlihat bahwa aku bisa satu-satunya perempuan gitu juga kan. Tapi lebih ke kayak aku ingin membuktikan bahwa sebenarnya perempuan juga bisa gitu kan. Jadi kayak aku tuh pengen membuktikan bahwa aku juga sebagai perempuan itu mampu buat memimpin Iya. dan aku akan berhasil gitu kan. Dan ternyata aku tuh gak disangka-sangka aku menang loh teh. Kita itu ada 3 calon waktu ya. Ada ceweknya juga nggak? Enggak. Jadi kamu satu-satunya cewek? Iya, aku satu-satunya perempuan yang mendaftar untuk calon ketua Orda IMT. Di situ pemungutan suara itu dari pedes ya, dari masyarakat IMT itu sendiri gitu kan. Nah dari situ tiba-tiba aku menang karena mungkin mereka itu melihat dari dialektika yang aku sampaikan, katanya mah begitu gitu kan, katanya mau begitu. Masih ingat visi-misinya nggak? Visi misinya itu lebih ke kayak aku tuh ingin menjadikan IMT itu lebih progresif, kreatif, dan loyalitas terhadap Orda itu sendiri gitu kan. Jadi, nah itu visi misi itu aku ngederak banget. Ngederaknya tuh kayak, wah ini beberapa min lagi gitu kan buat pemilihan. Ya oke, kata aku teh, aku langsung berpikir aku akan menjadikan IMT ini seperti apa gitu kan. Nah jadi dengan gaya kepemimpinan aku pun akan membawa IMT sesuai dengan visi dan misi aku tadi gitu kan. Nah untuk HM setelah beberapa bulan menjabat di IMT, Bentar-bentar. Kalau di IMT itu ada yang mendorong banget nggak? ada. Tapi yang mendorongnya itu bukan ke kayak, Lan kamu harus jadi ketua IMT nggak gitu, tapi lebih ke memotivasi. Maju gitu. Iya, aku yakin kamu bisa Lan, Cina. Karena mereka juga katanya melihat dari kepribadian aku dan melihat dari pengalaman aku yang emang dari organisasi ekstra juga udah mengikuti beberapa sekolah formal gitu kan, Yang kaderisasi. jenjang kaderisasi gitu. Jadi kayak bisa dari situ oke, kata aku buktiin aku bisa, dan ternyata emang dengan dukungan mereka juga aku berhasil gitu buat sampai menuju ketua Orda ini. Lanjut ke HMJ. Nah untuk HMJ itu selang beberapa bulan setelah pelantikan di IMT, karena emang niatan aku ini sebelumnya kan di HMJ ya, sebelum menjadi ketua Orda IMT ini. Jadi pas di HMJ aku udah siap. Kenapa aku siap? Karena melihat permasalahan yang ada di jurusan aku sendiri tentang perihal kepengurusan HMJ. Jadi aku tuh kayak greget sendiri gitu loh teh. Jadi gregetnya tuh kayak pengen ngubah pola pikirnya, pengen ngubah kebiasaannya, sama pengen ngubah lebih ke ingin lebih maju lagi gitu kan, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kenapa aku sendiri ini pengen menjadi ketua? Karena kalau misalkan aku ini namanya tuh kayak dikeorangin gitu loh, ya kan? Jadi kurang percaya gitu ya? Iya bu, itu jadi kayak selagi aku masih bisa mah ya udahlah gas aja gitu kan. Dan di filsafat juga kan orang-orangnya masih tetap yakinnya kuat banget, apalagi dengan orang-orang filsafat yang pemikirannya sangat luar biasa mungkin ya. Yang udah kita ketahui kan orang-orang filsafat itu sangat berpikir kritis gitu, mendalam gitu. Nah Radikal. itu udah pasti radikal, otoriter. Nah Tapi inklusif juga. iya, sangat inklusif. Nah, tapi kalau misalkan dilihat dari itu pun, permasalahan perempuan dari jurusan akhir filsafat ini permasalahan stereotip gendernya teh masih gitu kan, masih mengalami permasalahan stereotip gender. Jadi kayak kebetulan juga nih
ternyata di jurusan ataupun di HMJ AFI itu belum pernah ada perempuan yang menjabat. Masa sih? Iya, tahun lalu itu ada yang nyalonin perempuan di ketua HMJ, cuman kalah juga itu. Cuman sekarang kan di AFI itu pemilu raya ya. Jadi bukan hanya Tosma doang, tapi semua masyarakat AFI itu ikut memilih gitu. Pemilu raya. Nah dari situ ya udahlah, kata aku sebenarnya agak sedikit pesimis karena takut gitu kan. Insecure nggak? Banget gitu kan. Kayak, wow, lawan aku lumayan nih karena dia tuh menurut aku lawan aku tuh salah satu laki-laki yang emang benar-benar luar biasa menurut aku ya. Luar biasa, dan dia itu orang. Taruh nggak fotonya di sini? Enggak ya? Enggak dong, ada deh pokoknya mah. Dia sangat luar biasa dan emang benar-benar semangatnya, wow, pokoknya mah itu sangat-sangat diapresiasi gitu kan. Aku kayak, wah gimana nih aku lawan dia, aku pesimis banget di situ. Dan di sini aku posisinya sebagai perempuan juga karena dipandang rendah lah gitu kan sama anak-anak tuh karena disepelekan ya? Iya, disepelekan karena aku tuh perempuan gitu kan. Nah tapi dari sisi lain aku berpikir kayak, oh nggak apa-apa lah, I can do it gitu kan. Yes. Aku pasti bisa gitu. Moto gue banget, I can do it. Jadi apa salahnya, yang penting aku udah maju, aku udah berusaha. Dari situ demi mencapai visi dan misi aku untuk jurusan aku sendiri, untuk mengembangkan potensi setiap mahasiswa di jurusan AFI, aku yakinin dan aku maju gitu. Menjadi ketua AMG. Dan ternyata pas setelah debat itu lumayan lancar, alhamdulillah. Dan pas debat itu benar-benar deg-degan banget karena ada debatnya juga? Ada. Berarti itu kita kandidat diuji juga secara intelektual, ya, mental, benar. semuanya. Itu yang ujinya dosen? Yang ujinya itu Kajur. Ibu Kajur sama Bapak Wade, Dema, Sema, ketua HMJ sebelumnya. Itu kayak benar-benar, dan masyarakat AFI juga ternyata. Itu masyarakat AFI itu banyak banget yang datang ke aula fakultas untuk melihat dan berkontribusi gitu kan di acara debat itu. Dan mereka juga bertanya-tanya. Kita berlangsung debat itu selama 3 jam lebih. Dan semuanya aktif? Semuanya aktif. Dari situ aku kayak merasa grogi, wow gimana. Tapi selagi aku masih bisa menjawab dan aku masih bisa bertahan di atas panggung itu, kayak bisa. Alhamdulillah lancar gitu kan. Berarti di sini membuktikan bahwa perempuan juga bukan hanya modal cantik, bukan hanya ya yang hari ini dianggap stereotip perempuan itu negatif ya. Iya. Tapi bahwa kita juga di sini diuji secara intelektual, keberanian dan sebagainya. Tidak semudah yang orang lain bayangkan. Kadang aku juga suka miris ya ketika teman-teman itu mah jadi ketua HMJ atau jadi ketua apapun itu modal cantik doang. Enggak ya teman-teman, karena di sini pure bahwa perempuan juga punya intelektual yang bagus kayak gitu. Bukan hanya dilihat dari fisik aja. Itu enggak? Betul banget. Ini berat banget. Kita tambah yang kriuk-kriuk supaya agak sensasinya lebih menarik. Kurang nggak? Ternyata makan sambil diskusi itu nggak semudah yang kita bayangkan. Benar banget. Ini kita minumnya kelihatan nggak? Jangan deh. Aku penasaran juga. Saya makan ya? Yep. Penasaran juga pendapat kamu soal kepemimpinan perempuan. Tadi kan udah disinggung ya. Iya. Mungkin secara mendalam menurut kamu gimana? Karena jujur ya aku sendiri juga kalau ngomongin susah banget sih. Terus kalau ngomongin kepemimpinan perempuan di Indonesia, jangan di Indonesia deh, kita kerucutkan gitu, misalkan ke UIN Bandung, kampus tercinta, itu tuh masih sedikit gitu. Sedikit banget perempuan yang mencoba untuk jadi pemimpin. Sejauh ini masih banyak laki-laki, tapi seiring dengan berjalannya waktu juga kesini perempuan udah mulai banyak ya yang aktif, banyak banget perempuan yang mulai didukung, dan banyak banget perempuan yang mulai didengar. Menurut kamu gimana? Tentang kepemimpinan perempuan itu melihat dari peran dan gaya
Oke, gaya. Iya gaya. Nah untuk peran itu sendiri menurut aku itu lebih ke kayak peran perempuan sebagai pemimpin itu untuk mengatasi permasalahan stereotip gender. Karena kita lihat sendiri kan sekarang di kampus sendiri pun kita mengalami permasalahan stereotip gender perihal seperti pandangan-pandangan masyarakat kampus terhadap perempuan gitu kan. Jadi kayak lebih ke kayak misalnya gini, kalau dalam kelas itu ada namanya kosma, Cowok kebanyakan. cowok itu cowok kebanyakan karena mereka tuh nggak percaya kalau misalkan perempuan itu bisa memimpin itu sebagai peran gitu kan. Jadi kayak peran-peran perempuan di kampus itu sebelumnya tuh kurang karena kurang diakui, kurang dipercaya, dan mereka tuh belum membuka matanya bahwa perempuan juga sebenarnya bisa gitu. Karena untuk gaya sendiri menurut aku kepemimpinan perempuan, sebagai perempuan itu kita bisa lebih memahami emosional satu sama lain. Karena dilihat dari kepemimpinan laki-laki ya, laki-laki itu berpikir tuh selalu secara rasional tanpa memandang perasaan. Kalau perempuan? Kalau perempuan itu rasional bisa dan perasaan juga bisa. Kenapa perasaan penting menurut aku? Karena kalau misalkan salah satu contohnya itu di organisasi aku HMJ aja ya ini, di himpunan mahasiswa jurusan akidah filsafat ini, bagaimana aku mempertahankan kepengurusan yang aktif di HMJ ini. Nah, jadi dengan untuk mempertahankan kepengurusan aku yang biar aktif dan komunikasinya juga tetap efektif, maka aku harus berpikir rasional dan jangan lupa juga perasaannya dibawa. Kenapa? Karena supaya tetap stabil, aku juga bisa mengerti apa yang emang mereka itu rasain gitu kan. Kalau misalkan emang mereka itu ada permasalahan apapun, jadi mereka nggak segan-segan buat emang berbicara sama aku dan nyari solusi. Kebanyakan gini, kalau misalkan pemimpinnya itu laki-laki, kebanyakan si para anggota ataupun pengurusnya itu segan untuk berbicara permasalahannya yang dihadapi kepada pemimpin tersebut. Kemudian si individu tersebut itu menghilang dari kepengurusan dan akhirnya terjadi kepengurusan yang gagal gitu, karena semakin sedikitnya kepengurusan di HMJ itu. Begitupun di IMT, di Orda aku. Kalau Orda aku bukan kepengurusan tapi lebih ke kader. Oh iya. Kader Orda IMT itu sendiri gitu. Jadi salah satu untuk mengaktifkan kembali ataupun tetap merangkul pada masyarakat IMT ini, jadi aku tuh harus selalu bisa rasional, terus inklusif pasti, Iya. ya itu, dan mudah, kalau perempuan itu mudah peka. Iya. Ya, mudah peka. Jadi lebih mudah untuk mendalami permasalahan yang mereka alami dan kita cari solusi solusi kita bareng-bareng gitu, sehingga menciptakan kader yang utuh dan mereka juga bakal tetap stay di organisasi tersebut karena mereka merasa nyaman gitu kan. Gitu. Gaya kepemimpinan perempuan itu sebenarnya menurut aku luar biasa karena si emosional sama si pemikirannya itu stabil gitu. Iya. Bisa Ya, mengimbangi ya. bisa mengimbangi. Itu hebatnya perempuan tuh menurut aku. Poin lebihnya. Iya, benar. Lagi lumayan nahan pedes. Ngomong sambil nahan pedes guys. Aduh, aku aja nyimak nahan pedesnya itu banget. Sambil makan, nanti dijawabnya boleh. Makan dulu. Aku tuh penasaran setelah sekarang kamu jadi ketua, rasanya lebih enak dipimpin atau memimpin? Kalau Satu lagi. ya, Biar pedes ya. ya. Ini udah lumayan guys. Asli ini bakal habis nggak ya? Udah. Jangan dong. Habis ya, habis. Jangan nyerah. Habis. Ini padahal cuma berapa bungkus? 2 bungkus. Ini udah ini ya, udah apa? Udah keras. Iya. Pedes banget guys. Tapi mungkin karena makannya pelan-pelan jadi nggak begitu pedas juga sih.
masih bisa ketahan lah. Gak kayak kalau kita makannya cepet-cepet gitu. Kayak gini. Oke, aku jawab ya. Aku sambil makan ya. Karena cuma dengerin doang. Kalau untuk aku sendiri, setelah aku mengalami menjadi seorang pemimpin, aku lebih suka memimpin. Why? Because jadi pemimpin itu menurut aku tantangannya sangat luar biasa dan nggak begitu mudah. Itu yang aku suka. Karena kalau misalkan kita itu dipimpin, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi terkadang aku sebagai perempuan Nggak didengar. Gitu. Tapi karena aku yang memimpin dan aku yang sebagai perempuan, jadi aku bisa menuangkan semua aspirasi aku kepada ya apapun itu, gitu loh. Jadi kayak oke, ternyata jadi pemimpin itu lebih menyenangkan tapi tidak mudah, gitu. Untuk lebih menyenangkannya, tentu saja karena aku perempuan, bukan berarti aku tidak menerima aspirasi ataupun pendapat dari laki-laki. Tetapi poin lebihnya itu aku bisa lebih menerima pendapat dari siapapun, gitu. Itu enaknya memimpin. Nah dari situ pun aku tuh dengan aku memimpin, aku tuh bisa menginspirasi setiap perempuan bahwa untuk mewujudkan cita-cita pemimpinnya, bahwa kita itu bisa loh, gitu loh. Kita tuh bisa, ayo buktiin gitu maksudnya. Jadi dengan cara aku memimpin juga selain dapat menginspirasi perempuan, secara tidak langsung aku dapat mengatasi permasalahan secara tim, gitu aja deh. Iya. Nice sih. Terus kalaupun ada ide-ide yang lebih bagus dan memang itu lebih mensejahterakan perempuan juga bakal cepat dieksekusi ya. Lain halnya, keren sih kamu bisa ngomong sambil nahan pedas. Lain halnya kalau misalkan kita bukan sebagai pemimpin gitu, kita harus mencoba terus bersuara. Iya, setuju. Gila, pedas banget. Aku juga penasaran banget nih sama kamu yang sekarang, cara manage waktu kamu dari mulai kamu kuliah dengan kamu yang semester 6, pesantren juga, di MT juga, di filsafat juga. Mau minum dulu, yang kuat. Doang deh. Terus banget. Aku tuh cara memanage waktu aku itu yang pertama bikin jadwal aku sendiri. Jadwal aku tuh lebih ke mengatur untuk setiap aktivitas yang akan aku lakuin Per harinya. Ada yang sistemnya per hari, per bulan, per tahun, gitu aja sih. Cuman kalau untuk seiring waktu pasti kan kalau misalkan per bulan itu pasti nggak akan tetap kan, jadi pasti per hari dulu. Nah aku itu yang pertama bikin dulu jadwal kegiatan dan diurutkan sesuai dengan prioritas, gitu. Iya. Sesuaikan dengan prioritas. Kalau misalkan aku waktunya kuliah, di situ aku kalau misalkan aku lagi kuliah, stop. Aku jangan mikirin IMT, aku jangan mikirin HMJ. Aku fokus untuk kuliah di situ. Karena percuma dong kalau misalkan aku kuliah tapi aku mikirin hal-hal yang lain. Jadi nanti si materi-materi itu nggak akan dapet gitu kan, itu bakal percuma aja. Dan menurut aku itu sayang banget kalau misalkan aku sampai ketinggalan materi, gitu. Terus kalau misalkan di satu hari itu ada agenda berbarengan nih, kuliah, pesantren, IMT, sama HMJ. Aku bikin waktu yang benar-benar, karena di sini aku sebagai pemimpinnya, jadi aku bisa mengatur waktu sendiri aku gitu kan. Jadi oke, aku kuliah jam berapa nih? Kalau misalnya aku kuliahnya pagi dari jam 9 sampai zuhur, oke, aku kuliah. Habis itu
kita lanjut ke mana yang lebih prioritas. IMT dulu misalkan, oke kita atur IMT, HMJ, baru untuk sorenya aku di pesantren gitu. Nah untuk yang kedua itu aku priority. Iya. Priority itu mengutamakan hal yang lebih penting. Jadi kalau misalkan emang di hari tersebut itu, kan pasti kalau misalkan kita di suatu organisasi itu tidak melakukan kegiatan itu 24 jam ataupun setiap harinya gitu kan. Pasti di setiap minggu itu kalau misalkan IMT pasti ada beberapa pertemuan, HMJ ada beberapa pertemuan. Nggak gitu. tiap hari. Dan nggak tiap hari, itu nggak akan capek. Iya. Gitu. Dan yang ketiga itu ada yang namanya komunikasi efektif. Oke. Nah, komunikasi efektif. Untuk komunikasi efektif ini pun aku jangan sampai, karena aku sebagai pemimpin bukan berarti aku lepas tanggung jawab gitu kan. Jadi aku harus selalu melakukan komunikasi terhadap pengurus aku sendiri supaya kepengurusan tetap berjalan meskipun aku nggak ada gitu loh. Jadi terus sebenarnya Berarti kamu punya penanggung jawab masing-masing. iya, aku punya penanggung jawab masing-masing. Sebenarnya jadi ketua itu nggak mudah, tapi nggak capek gitu loh. Kenapa nggak capek? Karena yang penting bisa memanage-nya, gitu. Memanage dengan benar Dan punya teamwork. dan punya, iya. Soalnya kan di setiap kepengurusan itu kita punya penanggung jawabnya masing-masing. Iya. Di setiap bidangnya kan. Jadi kalau misalkan kita melakukan komunikasi yang efektif, itu kita akan tercipta kepengurusan yang emang benar-benar produktif gitu. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya pembentukan tim yang sesuai. Jadi kita itu bentuk tim agar dapat menjalankan kepengurusan di bawah naungan aku. Jadi aku tuh kalau misalkan ada apa-apa, pasti aku nanti bakal ke si bidang-bidang tersebut, si tim-tim tersebut gitu kan. Gitu. Mana tim untuk kayak misalkan kalau dalam kepengurusan tuh ada namanya PAO gitu kan. Ada namanya tim humas untuk kaderisasi gitu. Jadi Itu emang bagi-bagi. benar-benar yang paling bikin kita sukses dalam satu kepemimpinan itu kita punya tim. Iya. Benar banget.